Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelas kami selama ini, yang terdiri dari Aditya Krisna Putra, dan dengan saya sendiri Muhammad Arif Rizky, dan yang terakhir ada Alvin Manika Hasan. Kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Ada yang tahu nggak nih apa itu dasar negara? Bodoh amat ah. Jadi, dasar negara itu adalah sebuah norma dasar atau stat fundamental norm. Dasar negara ini menjadi norma yang posisinya paling tinggi dalam sebuah negara. Dasar negara ini berisi kesepakatan dari masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Dasar negara kita di Indonesia adalah Pancasila, terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga makna setiap sila dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan di setiap warga Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Jadi di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antara lain adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan berhak untuk ibadah menganut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa Indonesia, saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi karena kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab setiap seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Next, yang akan dibacakan oleh Adit. Nomor 3, Persatuan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Yang isinya, arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan pepercahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Pasal 1, 32 ayat 2, 35 yang berbunyi. Pasal 1, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Pasal 37 ayat 3 yang berbunyi, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR-nya. Sila kelima akan dilanjutkan oleh Alvin. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya, sila kelima.
yang harus kita amalkan dan kita pahami, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Isinya, negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan lembaga perwakilan rakyat. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Bunyinya, untuk ayat 1 sendiri, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan. Lalu, untuk pasal 34 ayat 3, bunyinya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari terbentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dalam dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 termasuk Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Saudara Arif. Ya, terima kasih Mas Alvin. BPUPKI itu merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Balan Tentara Jepang. Tugas dari BPUPKI sendiri itu adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada sidang resmi yang pertama, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI. Yang pertama di gedung Chow Chang In, yang pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volkskrant dari bahasa Belanda, semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda di masa penjajahan Belanda. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, yang dibahas sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9. Nah, pada sidang yang resmi kedua, sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Kedua kali ini membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adit ya. PPKI. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Lalu sidang kedua
itu tanggal 19 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang ketiga itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Sainendan, Kaibodan, dan semacamnya. Untuk sumber-sumbernya, ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR nomor 18, MPR 1998, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang kedua, historis, BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga ada sosiologis, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Islam. Nomor 4, politis, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Alvin. Baik, terima kasih kembali atas Saudara Aditya atas waktunya. Nah, setelah kita membahas tentang berbagai sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara, di sini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Itu fungsi yang pertama. Lalu yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti Pancasila itu sendiri menjadi berbagai pandangan hidup untuk masyarakat-masyarakat seluruh di Indonesia. Lalu ketiga, ada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, ada jiwa bangsa Indonesia. 5, sumber dari segala sumber hukum. Berarti seluruh hukum yang ada di Indonesia, baik dari hukum yang ada di undang-undang, lalu hukum yang diterapkan oleh polisi atau yang lainnya, berarti mengacu pada Pancasila. Lalu ada perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsinya yaitu falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, ideologi bangsa Indonesia. Mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan negara. Yang pertama, ada implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini, berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. Nah, aspek politik dituangkan dalam pasal 26. Ada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Yang selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Aspek ekonomi sendiri dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Yang ketiga, yaitu bidang sosial budaya. Menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah di Indonesia, mempelajari berbagai kesenian daerah sesuai minat. Aspek sosial budaya sendiri dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Nah, yang terakhir, ada bidang pertahanan dan keamanan, atau disingkat HANKAM. Menjaga kerukunan antar warga
ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan. Aspek pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Terima kasih. Lalu waktu saya kembalikan kepada Muhammad Arif. Ya, terima kasih kepada Mas Aditya dan Alvin atas menyampaikan presentasi ini. Semoga kita dapat mempelajari apa itu Pancasila sebagai landasan dasar negara kita. Oke, sampai di penghujung acara ini. Selebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahpahaman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.